Nah sekarang sedang semarak Mordeus Yud ini melakukan sekaligus 3 peperangan: perang asimetris, proxy war, dan neo-cortex war, perang narasi. 3 peperangan ini semuanya untuk menghantam umat Islam. Neo-cortex war itu umat Islam, jadi artinya untuk menghancurkan umat Islam lewat umat Islam sendiri yang sudah dicetak sekian lama. Yaitu neo-cortex war itu adalah pondok pesantren Az-Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang. Itu nama aslinya Abu Toto. Itu sudah dicetak mulai dari Jenderal Ali Murtopo sampai sekarang Jenderal Kumis, ya kan, backingnya adalah Pak Kumis. Ya kan, sering dengar itu Kumis. Tapi ternyata semua rata-rata aliran-aliran sesat itu difasilitasi oleh Dinas Intelijen CIA, termasuk Az-Zaitun, ya kan? Itu tidak lepas daripada operasi intelijen untuk melemahkan umat Islam di Indonesia. Makanya pondok pesantren Az-Zaitun itu, dia kalau ditanya madhabnya apa, madhabnya Soekarno. Habis itu dia katakan kalau sholat sofnya laki perempuan sama saja, bareng laki perempuan. Bahkan sholat Jum'ah khotibnya perempuan, tidak apa-apa. Itu santri-santrinya diperbolehkan untuk melakukan zina. Untuk menebus dosa cukup bayar 2 juta lewat rekening Panji Gumilang. Bahkan Menko Polhukam mengungkap rekening pribadi Panji Gumilang itu kurang lebih ada 256 rekening pribadi. Berarti kan 256 buku rekening. Itu nilainya triliun. Nilainya triliun. Bahkan Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, dia mengatakan Al-Quran bukan kalam Allah, Al-Quran kalam Nabi. Ini kan tasbih pelecehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah
wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Yang dimuliakan Allah, pengurus DKM Masjid Muhammadiyah, apa? Masjid Muhammadiyah At-Taqwa, Tamiang apa namanya, Pak? Tamiang Layang, beserta jajarannya. Yang dimuliakan Allah, Bapak-bapak pimpinan Muhammadiyah, pimpinan Ibu-ibu Aisyah beserta jajarannya, para tokoh, para sesepuh, begitu juga Bapak-bapak Ibu-ibu jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Malam hari ini saya mohon kalau bisa merapat di sini. Saya khawatir nanti miring pulang saya yang kena, ya kan? Miring nanti pulang-pulang agak miring. Jadi di penuh ini masih longgar, yang bagian tengah masih longgar. Monggo. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih, peringatan kepada kita hamba-hambanya yang amanu wa taqwa, yang beriman dan bertakwa. Dalam surah Al-Imran ayat 140 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz dzalimin. Wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas, dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan Allah bergilirkan di tengah-tengah manusia, supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Waliya'lamallahu alladziina aamanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ini pada hamba-hambanya yang amanu, yang beriman kepada Allah, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin menjadikan sebagian mukmin gugur sebagai syuhada atau mati syahid. Wallahu la yuhibbudz dzalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Sebagian mufassir menafsirkan wallahu la yuhibbudz dzalimin itu artinya, maknanya Allah tidak mencintai orang mukmin yang tidak mau berjuang di jalan Allah. Karena al-hayatu aqidah wal jihad, hidup ini adalah mempertahankan akidah dan jihad, berjuang. Itulah hakikat kehidupan kita. Surah Al-Imran ayat 140 ini Allah mengabarkan tentang sunatut tadawul, pergantian pimpinan dunia dari golongan mukmin kepada golongan kafir. Dan nyata. Rasulullah dalam satu hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengabarkan golongan mukmin ini telah memimpin dunia mulai dari masa nubuwah kurang lebih 23 tahun, masa Khulafaur Rasyidin kurang lebih 30 tahun, masa mulai di Daulah Muawiyah, Abbasiyah, Utsmaniyah kurang lebih 1300 tahun. Allah mengabarkan setelah golongan mukmin memimpin dunia sepanjang 1353 tahun ini,
Allah kabarkan dalam surah Al-Imran ayat 140 itu, sunat tadawun, pergantian akan Allah ganti kepemimpinan dunia dari golongan mukmin kepada golongan, dan akhirnya setelah pasca Daulah Utsmaniyah muncul perang salib episode yang pertama sepanjang 200 tahun. Muncul perang salib episode yang kedua sepanjang 600 tahun. Indonesia kena jatah 350 tahun. Muncul dua negara adidaya, Uni Soviet dan Amerika. Uni Soviet dan Amerika. Uni Soviet dan Amerika. Setelah itu Allah munculkan Mujahidin Taliban. Uni Soviet hancur. Muncul lagi negara adidaya, Cina. Jadi sekarang seluruh dunia dikendalikan oleh dua negara adidaya, Cina dan Amerika. Indonesia sekarang dicengkeram oleh dua negara adidaya, Cina dan Amerika. Ini sunnatut tadawul, pergantian kepemimpinan dunia. Tidak bisa tidak. Ini fase mulkan jabriyah yang dikabarkan oleh Rasulullah dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Syartus Sa'ah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kondisi umat Islam sekarang ini, lebih khusus di Indonesia, dihadapkan tantangan eksternal yang begitu banyak. Ordo Jesuit atau yang sering disebut dengan Kristiani radikal. Kalau dulu promotornya Jenderal Ali Murtopo, kemudian regenerasi Jenderal LB Mordani, turun lagi ya, setelah Jenderal LB Mordani mati, muncul lagi dua, Luhut Binsar Panjaitan sama Hendro Priyono, yang sekarang mengendalikan Indonesia. Benar, the real presiden yang sebenarnya, itu dari Ordo Jesuit. Itu. Nah sekarang sedang semarak Ordo Jesuit ini melakukan sekaligus 3 peperangan. Perang asimetris, proxy war, dan neo-cortex war, perang narasi. 3 peperangan ini semuanya untuk menghantam umat Islam. Neo-cortex war itu umat Islam, jadi artinya untuk menghancurkan umat Islam lewat umat Islam sendiri yang sudah dicetak sekian lama, yaitu neo-cortex war. Itu adalah pondok pesantren Az-Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang. Itu nama aslinya Abu Toto. Itu sudah dicetak mulai dari Jenderal Ali Murtopo sampai sekarang Jenderal Pak Kumis.
Ya kan, backingnya adalah Pak Kumis. Ya kan, sering dengar itu. Kumis. Kemudian umat Islam juga dihantam oleh Syiah Rafidhah. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ketika saya diundang Pertamina Balikpapan selama safari dakwah selama 10 hari, alhamdulillah panitia, saya minta bantuan panitia untuk menunjukkan tempat penampungan pemuda-pemuda Syiah Iran yang difasilitasi oleh Dinas Intelijen Rahasia Amerika Serikat, CIA, di Balikpapan. Alhamdulillah saya temukan itu. Luar biasa. Itu tidak lepas dalam rangka untuk melemahkan umat Islam di Indonesia. Kurang lebih sekitar 350-an pemuda Syiah Iran dibangunkan bangunan yang cukup bagus, difasilitasi cukup luar biasa, fasilitasnya mewah. Kemudian kita umat Islam di Indonesia dihantam lagi oleh kalangan sekuler, liberal, yang menggaungkan agama baru, yaitu pluralisme agama. Satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Ini. Kemudian umat Islam di Indonesia dihadapkan juga aliran-aliran sesat. Bahkan Kementerian Agama telah mendata aliran-aliran sesat di Indonesia kurang lebih sekitar 300 lebih sampai data tahun 2000, 300 lebih di Indonesia. Yang ngaku Nabi banyak, yang ngaku malaikat Jibril ada. Ibu Hajah Lia Aminuddin, Lia Eden. Yang ngaku Tuhan ada, lengkap di Indonesia ini. Dan semua punya jamaah. Tidak ada yang tidak punya jamaah. Tapi ternyata semua rata-rata aliran-aliran sesat itu difasilitasi oleh Dinas Intelijen CIA, termasuk Az-Zaitun, ya kan? Itu tidak lepas daripada operasi intelijen untuk melemahkan umat Islam di Indonesia. Makanya pondok pesantren Az-Zaitun itu, dia kalau ditanya madhabnya apa? Madhabnya Soekarno. Habis itu dia katakan kalau sholat sofnya laki perempuan sama saja, bareng laki perempuan. Bahkan sholat Jum'ah khotibnya perempuan, tidak apa-apa. Itu santri-santrinya diperbolehkan untuk melakukan zina. Untuk menebus dosa cukup bayar 2 juta lewat rekening Panji Gumilang. Bahkan Menko Polhukam mengungkap rekening pribadi Panji Gumilang itu kurang lebih ada 256 rekening pribadi. Berarti kan 256 buku rekening. Itu nilainya triliun. Nilainya triliun. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, dia mengatakan Al-Quran bukan kalam Allah. Al-Quran kalam Nabi. Ini kan tasbih pelecehan. Bahkan dia akan sampai santri-santri yang lulus pulang ke rumahnya masing-masing, semuanya mengkafirkan orang tuanya.
orang tuanya dikafirkan semuanya. Jadi inilah aliran-aliran sesat yang digunakan untuk melemahkan umat Islam di Indonesia. Kemudian gerakan komunis. Gerakan komunis luar biasa. Bahkan struktur komunis gaya baru itu seluruh Indonesia. Ya. Bahkan pengurus Komisi Sentral PKI yang baru itu hasil Kongres PKI pada tahun 2010 di Desa Grabak, Kabupaten Magelang. Itu diadakan kongres itu di gereja. Jadi kongres PKI baru itu diadakan di gereja. Tapi anehnya spanduk yang dipasang di depan gereja itu pertemuan petani organik, pelatihan petani organik. Sehingga akhirnya Babinsa ditambah lagi kalau kepolisian Kantip Mas Pol, ya Kantip Mas Pol, ya kan? Itu Bimas Kantip Mas Pol, ini polisi itu mau masuk sudah lihat spanduknya pertemuan petani organik, pelatihan petani organik, sehingga akhirnya tidak dipantau. Tidak tahunya di dalam gereja di Desa Grabyak, Kabupaten Magelang itu diadakan kongres Partai Komunis baru yang ke-10. Akhirnya menunjuk Teguh Karyadi dan Wahyu Setiaji sebagai Ketua Komisi Sentral PKI dan Wakil Sekjen Komisi Sentral PKI Gaya Baru. Dan struktur organisasinya seluruh Indonesia. Pusat pendanaan pergerakan komunis di Indonesia itu ada di Temanggung, Jawa Tengah. Namanya Islami, namanya yang bagian pendanaan pergerakan komunis seluruh Indonesia itu adalah Muhammad Zairafi. Jadi namanya Islami, tapi ternyata dia ateis, anti Tuhan. Jadi sengaja dibuat seperti itu. Nah, tapi semuanya itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semuanya itu dikendalikan oleh Zionisme Yahudi. Semua tantangan-tantangan eksternal yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia ini semua dikendalikan oleh Zionisme Yahudi. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Maidah ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna ashadan nas adawatan lil ladzina amalu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin, yaitu Yahudi dan orang-orang musyrik. Bahkan sampai Rasulullah SAW juga memberikan peringatan kepada umatnya. Qala Rasulullah SAW, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum sibran bisibrin wa tira'an bitira'in hatta la dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum kunna ya Rasulullah al-yahud wan nasara qala fama. Ini hadis sahih rawahu Abu Dawud. Jadi Rasulullah mengabarkan, sungguh la tattabi'anna sunnana man kana sibran bisibrin wa tira'an bitira'. Sungguh kalian akan mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian, setahap demi setahap, sejengkal demi sejengkal. Hatta la dakhalu juhra dabbin, sampai Rasulullah memberikan dengan bahasa kinayah dabbin. Dabbin itu kalau di Timur Tengah seperti binatang biawak, dia punya lubang di pasir.
Jadi ini bahasa kinayah, kiasan. Sampai orang lain masuk lubang biawak, kamu ngikut. Nah, sahabat tanya, "Kuna ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara?" Apakah yang kau maksudkan sikap, perilaku, budaya orang-orang Yahudi dan Nasrani? Apa jawaban Rasulullah? Qala faman? Siapa lagi kalau bukan mereka? Oleh karena itu Rasulullah memberikan peringatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa niru-niru satu kaum, maka dia termasuk kaum itu sendiri. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengambil satu kesimpulan, meniru-niru atau tasabbuh bil kuffar dilarang secara global dalam agama kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi inilah yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, kondisi umat Islam sekarang. Sampai Rasulullah memberikan gambaran. Qala Rasulullah SAW, "Yusiku an tada'alaikumul umamu min kulli ufukin." Hampir-hampir, kata Rasulullah, umat-umat kafir itu saling menyeru, ngajak-ngajak untuk menyerang kalian dari segenap arah, dari segenap penjuru. Kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Kalian seperti makanan di atas nampan yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Sahabat tanya, "Kunna ya Rasulullah amin qillatin bina nahnu yauma idzin." Wahai Rasulullah, apakah kami pada saat itu, artinya saat kami seperti makanan di atas nampan yang jadi rebutan orang-orang lapar itu, apakah posisi kami pada saat itu minoritas? Apa jumlah kami sedikit? La, bala antum yauma idzin katsir. Kalian mayoritas, kata Rasulullah. Jumlahmu banyak. Walakinnakum kutsa'un ka kutsa'it tayr. Tapi kualitasmu seperti buih. Apa Pak? Kualitas buih. Buih lautan. Artinya tidak punya prinsip. Mudah diombang-ambingkan oleh musuh-musuhnya. Oleh karena itu ulama-ulama hadis ketika menafsirkan hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran, tapi hadis ini warning, jangan sampai umat Islam itu punya kualitas seperti buih. Kalau umat Islam itu kualitasnya seperti buih, Rasulullah memberikan peringatan, waliyantazi'annallahu min suduri aduwakum al-mahabbata minkum. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati orang-orang kafir. Waliyaktifannallahu fi qulubikumul wahan, dan Allah akan campakkan al-wahan itu di dalam hati-hati kalian. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, wa mal wahan?" Apa yang dimaksud al-wahan? Qala, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Terlalu cinta dunia, takut mati, takut resiko perjuangan. Jadi kalau umat Islam itu kualitasnya seperti buih, akhirnya Allah cabut rasa takut dari hati orang-orang kafir tadi, sehingga akhirnya umat Islam jadi makanan, seperti makanan di atas nampan yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Inilah kondisi umat Islam kontemporer sekarang, sudah terjadi di Indonesia. Apalagi Zionis Yahudi berambisi untuk menjadikan seluruh dunia ini di bawah kontrol dan otoritas. Targetnya kapan? Untuk Indonesia dan Pakistan 2025. Berarti kurang 2 tahun. Untuk 2 negara, Indonesia dan Pakistan, 2025. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada 2 buah buku, ya, ada 2 buah buku. Yang satu berbahasa Rusia,
sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tentang blueprint Zionis Yahudi untuk menguasai dunia. Yang satu berbahasa Inggris, Invisible Hand, kendali Zionis di balik konspirasi dunia. Ada 9 strategi yang sudah digerakkan di Indonesia. Tapi ini nggak usah saya terangkan, kasihan bapak-bapak nanti pulang sumpah, nggak usah saya terangkan. Langsung aja, pokok itu berat gitu. Jadi sekali lagi, sekarang Indonesia dicengkeram oleh 2 adidaya, tapi cengkraman yang paling kuat adalah Cina. Benar? Kita sekarang dijajah. Kalau dulu dijajah Belanda, sekarang dijajah Cina. Ini nyata, semua lini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya percepat saja. Jadi kalau dulu kita dijajah oleh VOC Belanda, sekarang dijajah oleh oligarki. Sebagaimana statement pimpinan pusat Muhammadiyah, Profesor Haidar Nasir. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebentar. Nah, Profesor Haidar Nasir sebagai pimpinan pusat Muhammadiyah memberikan statement. Muhammadiyah ketika saat melakukan jihad konstitusional hasilnya akan hambar, manakala Indonesia dicengkeram oleh oligarki, baik oligarki ekonomi maupun oligarki politik. Nah sekarang bagaimana skenario Cina untuk menaklukkan Indonesia, mencengkeram Indonesia? Skenario pertama, kalau dulu pakai perang, penjajah Belanda pakai perang, sekarang perangnya beda, perang asimetris. Bahasa akademiknya perang nirmiliter, non militer. Pakai apa? Proxy war, lewat boneka. Kalau bahasa kita lewat pengkhianat bangsa. Kalau dulu Presiden Soekarno pernah memberikan statement, kalau kami menghadapi penjajah Belanda, kalian nanti akan menghadapi bangsamu sendiri. Terjadi tidak? Terjadi. Jadi ternyata sekarang pengkhianat bangsa lebih banyak daripada penyelamat bangsa. Ini. Jadi lewat perang asimetris. Apalagi Cina punya ambisi besar, yaitu imperialism dengan moto One Belt, One Road untuk 65 negara, 70% populasi dunia. Jadi strateginya investasi dan bisnis, modus. Kalau dulu lewat perang, sekarang lewat fulus, investasi. Jadi investasi itu bahasa kasarnya penjajahan gaya baru lewat fulus. Berapa tahap pertama untuk Indonesia? 647 triliun. Investasi dan bisnis, pertambangan, kehutanan atau perkebunan, perikanan, properti. Bahkan sudah ada kebijakan baru, Indonesia akan memberikan hak HGB berapa? 164 tahun
untuk Cina, untuk warga negara Cina, dan memberikan korting bebas pajak selama 30 tahun. Bebas pajak. Indonesia memperbarui lagi untuk warga negara Cina, memberikan visa, biasanya kan 5 tahunan, ditambah lagi 10 tahun, baru ngurus baru. Kemudian kalau nanti sudah 30 tahun, pas mau bayar pajak, dikorting lagi 350%. Nah, ini untuk warga negara Cina. Nah, saya tanya, untuk warga negara Republik Indonesia, pribumi, masyarakat Tamiang Layang, dibebani pajak? Dibebani pajak? Nah, apakah pernah Bapak mendapatkan korting pajak 350%? Pajak kan semakin naik ini. Tapi untuk warga negara Cina 30 tahun bebas pajak. Kalau pas 30 tahun masih korting lagi 350%. Ini properti. Dan ini mulai masif sejak 2014. Sehingga akhirnya berbondong-bondonglah warga negara Cina kemana? Kalimantan. Pernah Bapak lihat di Gunung Mas? Gunung Mas? Ada yang pernah lihat? Warga negara Cina, orang Cina di hutan-hutan itu. Ini start 10 juta. Sampai 2 tahun 2020 sudah selesai. 20 juta sudah masuk. Pemerintah menyiapkan 19 bandara, udara dan laut. Yang kedua, strategi yang kedua, mengkondisikan domestik, menyuap penguasa pusat dan penguasa daerah. Kan ada statement kepala daerah, kalau tidak setuju pembangunan ini, umurnya pendek. Pernah dengar? Pernah dengar? Kalau tidak setuju dengan pembangunan titik-titik, umurnya pendek. Tidak tahunya besoknya istrinya meninggal. Ini pejabat, ya kan? Mengendalikan aparat keamanan. Sudah viral di Jambi, di beberapa tempat. Jadi ternyata aparat digunakan oleh terutama dari warga negara Cina daratan untuk menghabisi pribumi, membuat regulasi baru, merangkul Taipan etnis Cina, membentuk buzzer-buzzer, media pro Cina. Kemudian strategi yang ketiga, tahapan yang ketiga, mendatangkan tenaga kerja asing Cina, dilakukan secara bertahap. Tahap pertama 10 juta, tahap kedua bulan April 2022, tahap kedua sudah diumumkan oleh pemerintah. Tahap kedua sudah mulai berbondong-bondong. Bahkan mungkin bapak-bapak di media sosial muncul berita penduduk Indonesia itu kurang lebih sekitar 270 juta orang. Dan ternyata data kependudukan di Indonesia ada 330 sekian juta. Ada kelebihan 65
juta. Berarti 65 juta itu siapa? Siapa Pak? Siapa yang kelebihan 65 juta itu? Nah, ini sempat geger nasional, bahkan disertakan dalam modus turis, disisipkan tenaga para militer, tentara merah, dan itu diungkap oleh Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Sarwan Hamid, mantan Kasaskol ABRI. Diberi EKTP, ya kan? Diberi EKTP langsung, cukup lewat online. Sementara kita pribumi kalau ngurus KTP wajib lewat RT, RW, desa, camat. Benar Pak? Tapi kalau warga Cina daratan cukup online, klik-klik sudah dapat KTP. Menikahi warga lokal sudah terjadi? Sudah. Strategi keempat, memperkuat area investasi, membangun kawasan eksklusif. Ada tempat-tempat strategis sudah. Regulasi dan membuat aturan tersendiri, mempersiapkan senjata dan amunisi sudah terbongkar di PT Morowali, Sulawesi Tengah, dibongkar oleh Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Sarwan Hamid, Allahumma yarham. Beliau sudah meninggal barusan. Yang ketujuh, yang keenam, membangun pangkalan militer kecil di Kalimantan dan Maluku. Sudah tahu Pak, di mana? Jangankan di Kalimantan, di Jawa Timur itu ada markas militer, yaitu di kawasan Tempeh, Lumajang. Sehingga akhirnya saya dapat info A1 dari Jakarta, langsung kita tabayun, recek, ya kan? Nah, ini sudah waktu isya. Kita adzan dulu, habis itu kita lanjutkan, nanti sholat diakhirkan. Ya, monggo silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan juta, bulan April 2022 sudah diumumkan oleh pemerintah. Start akan terus dibangun di Kalimantan, pangkalan militer kecil dan Maluku. Tadi jangankan di Kalimantan, di Maluku, Jawa Timur sudah ada di Tempeh, tapi alhamdulillah wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Akhirnya Gunung Semeru diletuskan, semburan Gunung Semeru, sehingga akhirnya beberapa ikhwan-ikhwan yang ada di Tempeh, Lumajang menyampaikan, Ustadz, sudah dievakuasi semuanya, habis. Alhamdulillah, makar Allah lebih dahsyat. Berarti Allah masih cinta untuk masyarakat Jawa Timur. Dibangun di Kalimantan dan Maluku, bahkan 100.000 tentara merah nyamar jadi buruh. Ini diungkap oleh Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Sarwan Hamid, karena beliau 15 tahun di dunia intelijen. Terakhir jadi Kasospol ABRI, artinya setelah jadi Kasospol ABRI terakhir jadi Mendagri, Pak Sarwan Hamid. Dan kemudian melindungi aset untuk dalam rangka pas 100.000 tentara merah untuk melindungi aset investasi dan keselamatan tenaga kerja Cina. Kemudian yang ketujuh, membangun jantung sebuah negara,
yaitu IKN. Sudah bangunan pabrik semennya di Tanjung milik Cina, buruhnya dari Cina, fulusnya dari Cina, semuanya dari Cina. Kalau jadi, Indonesia wajib nyewa. Kuasai fisik tanah dan gedung. Bentuk pemerintahan boneka, proksi. Dan akhirnya mereka akan melakukan aksi soft aggression, soft agresi, agresi secara lunak, yaitu lewat ekonomi, politik, dan pertahanan. Kemudian amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang berhaluan pro Cina, tahap demi tahap sudah. Kemudian target terakhir menjadi koloni tanpa perang, memperlakukan sistem seperti di Tibet dan Uighur. Ini tokoh-tokoh ulama di Jakarta sudah memberikan warning, apakah Indonesia nanti seperti Tibet? Karena strateginya sama. Tibet strateginya sama. Tibet diberikan bantuan hutang, pembangunan infrastruktur semuanya dari Cina, buruhnya dari Cina, semennya dari Cina, materialnya dari Cina, buruhnya juga dari Cina. Akhirnya pemimpin spiritual Tibet, Dalai Lama, diusir dari Tibet. Nah sekarang Tibet sudah dikuasai Cina. Kemudian Uighur. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu sendiri, Uighur. Uighur itu dulu namanya Turkmenistan. Jadi dulu pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an mengutus sahabat Rasulullah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an untuk mendakwahkan Islam ke Turkmenistan. Nah, di Turkmenistan itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ternyata Masya Allah, dakwah yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an berhasil. Alhamdulillah, umat Islam jadi mayoritas. Ternyata di Turkmenistan itu ternyata sudah banyak pabrik-pabrik kertas, sehingga akhirnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an mengambil polisi kebijakan kodifikasi Al-Quran, pembukuan Al-Quran, sehingga 7 mushaf Al-Quran ada yang di Madinah, Mekah, ya kan, dari 7 mushaf Al-Quran, dan alhamdulillah sampailah ke Indonesia. Itu ternyata dari Turkmenistan. Tapi begitu Mao Zedong muncul, Turkmenistan dicaplok, direbut oleh Cina komunis, sehingga umat Islam mayoritas di Turkmenistan sudah tidak punya lagi negara, yang sekarang ini sering disebut Uighur. Pernah dengar Pak? Muslim Uighur itu dulu punya negara, habis. Bahkan di sana di Turkmenistan itu ada masjid yang umurnya kurang lebih 1274 tahun. Itu pada masa sahabat Rasulullah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Itu di kota Xi'an, Turkmenistan. Nah sekarang Turkmenistan itu dirubah namanya jadi Xinjiang. Xinjiang langsung dicaplok oleh Cina. Nah di sanalah yang disebut dengan Muslim Uighur.
Jadi sekarang bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dulu umat Islam Uighur mayoritas punya negara, tapi sekarang langsung dicaplok oleh Cina. Umat Islam tidak boleh berpuasa, umat Islam tidak boleh melaksanakan syariat, ya kan? Bahkan dipaksa makan babi, ya kan? Dipaksa, disiksa, diintimidasi, bahkan muslimahnya diperkosa dengan cara-cara biadab. Ini Uighur. Oleh karena itu, tokoh-tokoh ulama di Jakarta, apakah umat Islam nanti bisa, umat Islam di Indonesia bisa seperti Tibet atau bisa seperti Uighur? Ini pertanyaan. Nah, inilah 9 strategi yang sekarang sedang berjalan. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, kalau ini sudah terjadi, apa yang bisa kita perbuat sekarang? Kita ngomong sudah, nggak usah teori. Apa yang kita bisa perbuat sekarang? Nah, ayo. Bangun kekuatan umat. Bangun kekuatan umat. Bagaimana caranya? Kembalikan akidah al-wala wal bara. Insyaallah besok subuh kita bahas. Sekarang globalnya saja. Insyaallah besok ba'dal subuh kita bahas poin yang pertama. Bagaimana mengembalikan akidah al-wala wal bara. Sebagaimana Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Autuqul iman al-hub fillah wal bughdhu fillah." Tali ikatan iman yang paling kuat adalah al-hub fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Itulah yang disebut dengan al-wala wal bara. Bahkan sampai Rasulullah menegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba fillah." Barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha fillah, dan membenci karena Allah, wa wala fillah, dan memberikan wala, loyalitas, dukungan, kecintaan karena Allah, wa ada fillah, dan memusuhi karena Allah. Fa inna matunan wilayatullah bidzalik. Maka sesungguhnya kewalian Allah, kecintaan Allah itu baru bisa kita dapatkan ketika kita mengamalkan al-wala wal bara. Bahkan Rasulullah tegaskan lagi, walan tajda a'dun ta'mal iman wa in kathara salatu wa sawmu hatta yakuna kadzalik. Seorang hamba Allah itu, kata Rasulullah, tidak akan bisa merasakan lezatnya iman sekalipun dia banyak sholatnya, banyak puasanya, hingga dia mengamalkan al-wala wal bara. Ayo, ini prinsip. Insya Allah besok kita bahas secara rinci. Yang kedua, ayo kobarkan semangat jihad fisabilillah sebagaimana yang telah ditegakkan oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya. Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah SAW, idza tabayatum bil aina wa akhadtum adnab al baqari wa raditum bi jar'i wa taraktumul jihad fisabilillah salatullah alaikum dunna la yanjiu hatta tarji' ila dinikum. Ini hadis sahih rawahu Abu Dawud. Idza tabayatum bil ain, jika kalian bermuamalah dengan cara-cara al-inah, itu salah satu sistem riba. Wa akhadtum adnabal baqari wa raditum bijara, ini bahasa kinayah, kiasan. Jika kalian pegang ekor-ekor sapi, kalian ridho dengan bercocok tanam, itu bahasa kinayah, kiasan. Artinya apa? Jika umat Islam muamalahnya dengan sistem riba, jika umat Islam sibuk dengan dunia, wa taraktumul jihad fisabilillah,
jika umat Islam meninggalkan al-jihad fisabilillah, salatullah alaikum tullah, Allah akan turunkan kehinaan. La yanji'u syai'a, sedikit pun Allah tidak akan mencabut dari kehinaan itu, hatta tarji' ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Ulama-ulama hadis menafsirkan tarji' ila dinikum itu apa maknanya? Hingga umat Islam bangkit semangat juangnya, baru Allah angkat dari kehinaan itu. Itu. Yang ketiga, lakukan i'dad, baik madiyah maupun maknawiyah, fisik maupun non fisik, sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Anfal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'idul lahum mastata'tum min quwwah, siapkan untuk menghadapi orang-orang kafir itu apa? Siapkan kekuatan apa saja yang kalian sanggupi, kata Allah, ya kan? Baik madiyah maupun maknawiyah, fisik maupun non fisik. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, wa'idul lahum mastata'tum min quwwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat ini. Nah, semua mufassir, ahli-ahli tafsir, kalau sudah satu ayat sudah ditafsiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh ada penafsiran-penafsiran yang lain. Ini sudah jadi kesepakatan semua mufassir, ahli-ahli tafsir. Jadi kalau ada satu ayat sudah ditafsiri oleh Rasulullah, tidak boleh ada penafsiran yang lain. Rasulullah menafsirkan surah Al-Anfal ini tadi, wa'idun lahum mastata'tum min quwwah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala innal quwwah ar-ramyu, ala innal quwwah ar-ramyu, ala innal quwwah ar-ramyu. Diulang sampai 3 kali. Jadi kekuatan itu melempar. Nah, kalau bahasa sekarang ya harus pakai senjata, ya kan? Nah, sekarang yang pegang senjata siapa, Pak? TNI kan? Nah, TNI, insya Allah untuk menghadapi orang-orang kafir itu, TNI sudah siap, ya kan? Tinggal garda terdepan umat Islam, ya kan? Di backup oleh TNI. Kemudian yang keempat, bangun persatuan dan kesatuan shaf di tengah perselisihan umat. Kenapa? Tadi kan coba Bapak Ibu lihat, yang memecah belah, yang adu domba umat Islam itu banyak. Oleh karena itu umat Islam jangan mudah diadu domba. Karena Rasulullah memberikan wasiat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jama'atu rahmatun wal furqah adabun. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Bersatu itu rahmat, berpecah itu adalah adab. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya tanya sekarang, hadis yang barusan saya baca ini tadi sering didengar? Sering didengar? Tidak pernah. Ini hadisnya sahih, tapi yang sering disampaikan di tengah-tengah umat, di khutbah-khutbah Jum'ah, di stasiun televisi, ikhtilaful ummah rahmatun, perbedaan di tengah-tengah umat rahmat. Sering dengar? Ini tidak pernah disabdakan oleh Rasulullah, tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang ngomong ini dariku, padahal Rasulullah tidak pernah bersabda, kalau dia sengaja disampaikan di tengah umat, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap-siaplah menduduki kursinya di neraka. Gak boleh sembarangan, Pak, menyampaikan satu hadis
Apalagi sekarang ulama-ulama hadis sudah memberi kemudahan kepada kita semuanya. Dalam kutubus sittah, hadis-hadis sahih dikumpulkan jadi satu, silsilah hadis sahih. Hadis-hadis yang mau dhaif wal maudhu' dijadikan satu, silsilah hadis dhaif wal maudhu'. Kita dipermudah sekarang ini. Apalagi kalau sudah bulan Ramadan, itu banyak hadis-hadis dhaif wal maudhu', ya kan, disampaikan. Ini. Jadi hati-hati, nggak boleh sembarangan. Jadi itu siapa sampai di televisi ngomong qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtilaful ummah rahmatun, perbedaan di tengah umat rahmat, ya kan? Itu yang sering kita dengar, itu tidak ada dalil. Walaupun bapak pakai kaca pembesar, dicek satu setiap halaman di kutubus sittah, tidak akan pernah ketemu. Dicek dalam Al-Quran, tidak akan ketemu. Itu perkataan orang, tapi seringkali dinisbahkan kepada Rasulullah. Astagfirullah, tidak boleh, itu kita buang, tidak bisa. Tapi hadisnya yang sahih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jamaatur rahmatun wal furqah adabun. Ini hadis sahih riwayat Ahmad. Bersatu itu rahmat, berpecah itu adalah adab. Nah, kalau hadis yang sahih ini sering disosialisasikan di tengah-tengah umat, insya Allah umat Islam nggak berani pecah. Nah, kenapa sekarang umat Islam sedikit-sedikit pecah, ya kan? Sedikit-sedikit konflik pecah, ya kan? Karena ada dalilnya itu tadi yang dipakai, ikhtilaful ummah rahmatun, perbedaan di tengah umat rahmat. Jadi yang kelima, persiapkan generasi 554. Generasi dalam surah Al-Maidah ayat 54. Siapkan generasi surah Al-Maidah ayat 54. Mulai dari rumah tangga kita, mulai dari keluarga kita. Generasi yang termaktub dalam surah Al-Maidah ayat 54. Yang pertama, karakternya yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah. Karakter yang kedua, adillatin 'alal mu'minin, generasi yang rendah hati terhadap sesama mukmin. Karakter yang ketiga, aizzatin 'alal kafirin, generasi yang tegas terhadap orang-orang kafir. Karena kita punya sikap, punya konsep lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamamu. Yang keempat, generasi yang yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumatal laim, generasi yang senantiasa berjuang di jalan Allah dan tidak takut celaan orang-orang yang suka mencela. Yang kelima, generasi yang punya al-wala wal bara, loyalitasnya jelas, penolakannya juga jelas, yang insya Allah kita bahas besok pagi ba'dal subuh. Karena ini masalah fondasinya umat Islam, fondasinya kita sebagai hamba Allah. Al-wala wal bara, al-hub fillah wal bughdu fillah. Insyaallah kita bahas besok pagi, kemudian dilanjutkan dialog interaktif. Saya kira gitu, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Apa yang saya sampaikan tadi itu, ya kan? Apa yang saya sampaikan yang tadi itu rodo tegang gitu ya. Yang saya sampaikan tegang, ya kan? Kalau kita sudah siapkan dari rumah tangga kita ini, insya Allah, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, Allah berjanji Allah akan menangkan golongan mukmin. Kenapa? Allah tegas, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim, kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Walaupun
Cina mencengkeram, begitu cengkeramannya begitu meluas, kita masih punya Allah. Kita dapat tugas ati Allah wa atiur Rasul dan istiqomah. Jelas? Nabi Allah Musa alaihissalam, saya tanya, tolong dijawab jujur, pernahkah Nabi Allah Musa alaihissalam diutus, diperintah oleh Allah untuk membunuh Fir'aun? Allah perintahkan pada Nabi Allah Musa alaihissalam taat dan istiqomah, taat kepada Allah dan istiqomah, ya kan? Begitu juga kita. Sampai Allah, siapa yang membunuh Fir'aun, yang menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya? Allah. Kun fayakun. Begitu juga kita, umat Islam, kita sampai Allah kabarkan dalam surah Al-Imran ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu pesimis. Jangan kamu merasa inferior, merasa rendah, merasa terpinggir, merasa marginal. Tidak boleh sama Allah. Wala tahzan, dan jangan kamu sedih. Wa antumul a'launa, sesungguhnya kamu itu tinggi, kata Allah. Coba, sesungguhnya kamu itu tinggi, kata Allah. Coba, dalam ayat itu Allah gunakan kata a'la. A'la itu kan kalau dalam bahasa Arab isim tabdil, artinya yang disifati oleh ayat itu bisa tinggi, bisa unggul. Nah, kalau kita korelasikan di Indonesia, kapan umat Islam di Indonesia bisa unggul? Kapan umat Islam di Indonesia bisa tinggi? Kapan umat Islam di Indonesia bisa punya al-izzah, kewibawaan? Allah berikan kuncinya, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah, jika kalian mentauhidkan Allah. Pondasinya apa? Al-wala wal bara, yang insya Allah besok kita kaji secara rinci. Nah, kalau itu sudah kuat, siapa yang akan memberikan kemenangan? Allah. Itu sudah. Jadi kalau kita iman kita sudah kuat, murni, bersih, ya kan? Tidak terkontaminasi, tidak bercampur dengan kesyirikan. Ibadah kita benar-benar murni, tidak bercampur dengan kebid'ahan. Sudah. Apa janji Allah? Allah akan berikan nasr wa tamkin, pertolongan dan kekuasaan. Pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Jadi apa yang saya sampaikan tadi secara rinci, bagaimana skenario Cina mulai dari tahap pertama sampai ke 9 tadi. Fir'aun yang original, yang kekuatannya melampaui Cina dan Amerika, ya kan? Kekuatan Fir'aun itu kan mengglobal, ya kan? Allah cukup kun fayakun. Allah tenggelamkan Fir'aun bersama bala tentara. Jadi kita cukup ati Allah wa atiur Rasul, istiqomah, berjuang, berjuang, berjuang. Siapa yang memberi kemenangan? Allah. Ingin bukti, Pak? Ingin bukti. Contoh, peristiwa 10 November di Surabaya. Ya, 10 November di Surabaya. Inggris datang, bawa pesawat tempur yang canggih, bom-bom yang canggih. Umat Islam pakai apa? Bambu runcing. Logik enggak? Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Ya, siapa yang dimenangkan oleh Allah? Bambu runcing. Yang bambu runcing. Secara akal, tapi Allah tunjukkan kekuasaan, karena yang memberi kemenangan hanyalah Allah. Akhirnya ulama-ulama di Jawa Timur memunculkan risalah jihad. Pak Natsir Allahumma yarham
minta kepada Bung Tomo untuk membangkitkan umat Islam dari lewat radio RRI. Apa waktu itu? Sampai Bung Tomo sampai memberikan kalimat, apa yang saya gunakan untuk membangkitkan semangat perjuangan, semangat jihad umat Islam di Jawa Timur? Ternyata kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan akhlak jihad disuarakan oleh Bung Tomo. Jangan menyerang dulu. Kalau kita diserang oleh orang kafir, baru kita serang. Karena Allah akan mengirimkan jundullahnya. Pak, tentara Allah itu kita nggak tahu, ya kan? Kita nggak tahu. Contoh di Afghanistan, itu pasukan elit Uni Soviet, pasukan beruang merah yang ditakuti oleh dunia, bisa kocar, bisa hancur berantakan. Itu sampai ditulis oleh Syekh Abdul Azam rahimahullah dan kitabnya, kitab kecil Ayatul Rahman fil Jihad Afghan. Jadi ketika umat Islam dibombardir, terjadi serang menyerang yang benar-benar luar biasa, dahsyat, umat Islam kehabisan amunisi. Ini ditulis oleh Syekh Abdul Azam rahimahullah, kehabisan amunisi. Apa Syekh Abdul Azam? Kita banyak doa dan zikrullah. Ternyata apa yang terjadi? Ini pasukan elit Uni Soviet lari terbirit-birit. Kenapa, Pak? Ternyata melihat ada pasukan berjubah putih dengan persenjataan yang lebih canggih dari yang dimiliki oleh pasukan Uni Soviet. Kira-kira siapa? Itulah jundullah, tentaranya Allah. Sementara Mujahidin Taliban tidak ada yang tahu siapa itu. Ini contoh kasus lagi. Ini ratusan Mujahidin Taliban. Uni Soviet lewat pesawat MiG-nya menjatuhkan ratusan bom, langsung turun semuanya. Nyampe di pasir, semua nancap semua, tidak ada satupun yang meledak. Kira-kira siapa itu? Allah. Ini semua analis militer dunia mengakui Mujahidin Taliban senjatanya jadul, sementara Uni Soviet senjatanya canggih. Siapa yang dimenangkan oleh Allah? Mujahidin Taliban. Nyata. Ini nyata. Begitu juga di Indonesia, peristiwa Surabaya. Nah ini loh Pak. Makanya Bapak-bapak, apa yang saya sampaikan tadi itu bagaimana skenario Cina rinci sekali gitu, kecil, yang akbar hanyalah Allah. Yakinlah, tugas kita atiullah wa atiur rasul, berjuang. Dan Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan menguatkan kedudukanmu, Allah akan menguatkan keimanan. Ini percaya apa ya? Yakin Pak? Yakin? Cina besar apa kecil? Kecil. Cina besar atau kecil? Kecil. Tuh, kok yang jawab satu orang? Cina besar atau kecil? Kecil. Kecil apa besar? Yang akbar, yang besar siapa? Allah. Takbir, Allahu Akbar. Sekian, insya Allah besok pagi kita bahas lebih rinci lagi fondasi kekuatan iman kita bangun. Saya kira gitu. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.